Baik, selamat pagi pemirsa Radio Guntur dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Tias Paramita dan kita masih di obrolan pagi. Dan sepertinya sudah ada penelpon yang bergabung bersama kami di 23455 untuk menyampaikan aspirasi, pertanyaan, saran ataupun masukannya seputar topik yang kita angkat di obrolan pagi kali ini. Langsung saja Tias sapa dulu. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu dengan Bapak. Yes, ya. Oke, nggih. Ya. Pak Merdeka. Merdeka. Ya. Bung Parme dengan adik Menwa ya. Yes. Dari senior kakaknya Nardarianti. Ya. Saya salut atas kiprah Menwa Uniksa ya. Ya. Nah, mungkin menyikapi tadi dari mahasiswa Menwa, mungkin saya teringat karena saya Dewan Paripurna PPM Buleleng, di mana Dek Parme juga, Bung Parme juga ikut di PPM, beliau pembina Menwa. Nah, kita pernah mengadakan, jadi saya teringat tadi karena dia bela negara di SMK pada 2 apa 1, saya lupa tadi tidak sebutkan. Nah, ini mungkin bisa dijadikan program oleh Menwa kembali, karena dulu tahun 2000 berapa tuh 2017-18 bela negara ini diberikan di sekolah-sekolah kerjasama dengan Menwa, PPM, Pramuka, sekolah-sekolah OSIS, sekian ribu diresmikan oleh Bapak Wakil Bupati Buleleng dan tersiar sampai ke pusat karena saya juga ikut di forum pemerhati RRI Pro 3, kemudian dari Menteri Pertahanan Keamanan atau stafnya di RRI ditelepon saya dengan Bu Santiari sebagai pembina juga. Nah, ini sangat memberikan nilai positif kepada adik-adik, termasuk siapa tadi ini namanya saya lupa. Yuka. Ya, bisa tertarik bela negara. Nah, dari adanya bela negara di sekolah-sekolah ini dengan berdikari mandiri waktu itu tanpa anggaran resmi dari pemerintah, mungkin bantuannya sifatnya adalah stimulus saja. Mungkin ini perlu diprogram oleh Menwa, adakan rapat kerja dengan PPM, dengan dinas terkait pramuka atau Kesbang. Mudah-mudahan dengan kita pernah mengadakan tidak putus, dan bagi yang pernah dapat bela negara kemudian mereka bisa pengalaman kemana, Menwa jadi polisi, tentara, nah kemudian pendidikan karakter menjadi bagus dengan proposal yang bagaimana disusun oleh tim nanti, mungkin bisa dilanjutkan. Bukan alasan dengan COVID saja, di COVID inilah nyusun proposal, kemudian teknisnya ya diatur sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi mohon untuk sosialisasi ke sekolah-sekolah lewat daring juga bisa, selain penerimaannya, karena tadi kan Menwa itu berat ini. Nah, sedangkan jangan yang tertarik yang jadi tentara atau TNI aja atau polisi. Nah, sehingga mereka pun yang ingin menjadi ini untuk menanamkan disiplin karakter. Nah, itu yang pertama saya sampaikan untuk ke sekolah-sekolah, bagaimana kita bangkitkan kembali bela negara ini yang sudah pernah bergaum di seluruh Bali, pelopornya. Kemudian dari Menwa Provinsi ke sini saya ikut dengan Bung Parme menatar, karena saya bidang saya Pancasila, Wawasan Nusantara dan UUD 45. Sangat antusias, sampai malam ada kegiatan. Kedua, saya nyarankan untuk di kampus berapa seleksi daripada ini Menwa untuk kuota berapa diberikan. Nah, kemudian kalau ada kegiatan-kegiatan sifatnya OKK dan sebagainya, selain dia tugasnya pengaman, dia harus waktu testing dia sudah dites karakter dan cara bicara, kemampuan bicara. Jangan sampai dia hanya gagah, jangan sampai ya di video-video kan ada, mungkin saya ketawa kemarin, Pancasila, satu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi
Ada yang pakaian apa itu, entah pakaian identitas kemahasiswaan apa atau instansi apa itu pendidikannya salah menyebutkan Pancasila. Yang sampai ada menwa nanti Pancasila dan pembukaan UUD 45 tidak mantap dia sampaikan. Nah, jadi waktu OKK tidak, atau kegiatan kampus, jangan dia hanya sekedar berdiri berjaga seperti satpam, tapi dia bisa tampil di depan calon mahasiswa yang mungkin kalau tidak ada COVID ini bisa menyampaikan apa dan bagaimana kegiatan atau visi misi daripada Menwa. Nah, ini yang saya sampaikan. Salut, bekerja, sukses selalu. Om Santi Santi. Oke, baik. Terima kasih Pak Narte Arianto yang sudah bergabung bersama kami di 23455. Di belakang Pak Narte masih kita berikan kesempatan untuk pemirsa Radio Guntur bergabung di 23455 untuk menyampaikan aspirasi, saran, masukan maupun pertanyaan seputar topik yang kita angkat di obrolan pagi kali ini mengenai membangun bela negara sejak dini. Oke, sepertinya sudah ada yang bergabung kembali. Tia sapa dulu. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Oke, Gung De. Iya. Di Ngurah Rai. Selamat pagi, narasumber. Ya, bagus sekali. Karena regenerasi muda kita kalau sudah menua, itu satu, dia akan punya etika, dia berdisiplin, tentunya akan mempunyai tekad. Jadi perlu sekali ini dilanjutkannya. Jangan, dulu sudah pernah ada zaman Soekarno, enggak pernah, tapi timbul tenggelam. Nah, sekarang tolong, karena regenerasi muda inilah tulang punggung negara kita. Dan kalau di Korea Selatan diwajibkan, di sini kan untuk kesadaran bagus sekali agar nantinya regenerasi muda kita bisa berdisiplin, bisa punya tekad yang kuat untuk membela negaranya. Jadi itu aja pesan saya. Semoga ini berlanjut dan kami dukung semuanya. Itu saja dari Gung De. Om, santai Om. Baik, terima kasih Gung De di Ngurah Rai yang sudah menyampaikan aspirasinya terkait topik yang kita angkat di obrolan pagi kali ini. Di belakang Gung De masih Tias berikan kesempatan untuk pemirsa Radio Guntur yang ingin joinan ya di 23455 sebelum nanti ditanggapi oleh kedua narasumber kita. Oke, sudah ada yang kembali bergabung. Tias sapa dulu. Halo, selamat pagi. Mungkin bisa dicoba kembali untuk Pak Riba di Deluat Pekan di 23455. Jangan lupa volume radionya dikecilkan sedikit dan agak jauh mungkin ya dari radio agar tidak terganggu suaranya Pak Riba di studio kami. Halo, selamat pagi. Kalau hanya di mahasiswa, tapi pemuda kita kalau kita hitung misalnya pakai itu dengan 10 pemuda kita hanya 3 berada di kampus, yang lainnya di luar. Kapan, di mana, siapa yang memberikan ke mereka itu nilai-nilai Pancasila, kemudian nilai kebangsaan itu sudah sekali banyak. Kenyataannya Pak ya, nanti yang berpengalaman tuh di masyarakat. Satu PLPM baru saya keluar, kamu jadi ketua. Sudah sekali banyak. Kadang-kadang anak-anak yang kita bina dari kecil, supaya mereka itu mampu mau berkorban kemudian untuk kepentingan bersama. Justru anak-anak ini yang mendapat cemoohan cara Bali, Pak Ade ya, sekarang. Saya cucu saya dong, saya sudah latih Pak itu nyepi untuk jam 1 malam saya antar Pak keliling di desa, kemudian turun ke sungai Pak, biar dia ujian mental. Kalau di rumah sini kurang mendapat respon positif Pak. Saya pindah ke Bandung Pak. Itu kelas 3 SMA Pak, sekarang di Suas Saraswati dari Pastor. Iya. Nah, saya ingat betul Pak Ade, kalau Pak Ade kan orang Sabi ya. Iya. Orang mungkin bibi atau siapa itu waktu dia dulu saya sering ke sana tahun 50-an tuh. Mudah-mudahan ada ya. Kemudian perangkat-perangkat kita yang harusnya misalnya kalau sekarang zaman COVID kemudian harus pakai masker, orang itu nggak pakai, misalnya ajak nganggur, harusnya kan beliau itu jadi contoh Pak ya, ditiru oleh masyarakat itu maksudnya. Mudah-mudahan Pak ya. Kalau di SMA mungkin pramuka, kalau saya di SD Pak ampurin gini, jadi saya tahun berapa tuh saya aktif pulang dari sekolah Pak, anak pramuka itu apa namanya Pak, yang berisi malam jalan tuh, perkemahan Pak, padahal biaya itu kan besarnya, semua kan ya ada yang ngidang. Ini enggak pandang ini Pak, yang penting anak-anak gitu
Itu SD Veteran berat Pak kalau Pak tahu. Itu modal jurit malam itu Pak nggak turun ke sungai Pak itu. Ajanang Pak ya sampai di Bakung ke timur itu Pak. Turun di sungai itu terlintas. Makanya kita tunggu dengan wakilnya, ada gurunya, bekas pegadangan itu Pak. Begitu mudah-mudahan ada kelanjutannya sehingga ini latihan mental ya untuk bela negara. Cukup sekian Pak D. Terima kasih Pasti Kirang. Om. Santi Om. Oke, terima kasih untuk Pak Riba di Delot Pekan yang sudah bergabung bersama kami di 23455. Mungkin kita cukupkan dulu untuk 3 penelpon. Tias mau minta tanggapannya dari Pak Parma dulu, silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih. Ini senior-senior semua, Pak Narte, Pak Gungde, termasuk juga Pak Ribek ya. Jadi intinya adalah kami di Menwa ini kan pasti salah satu program utama kami adalah bela negara ya. Jadi bagaimana bela negara ini bisa masuk di hati sanubari paling tidak di awal mahasiswa dulu. Tapi tadi kan sudah jelaskan kita program kegiatan kami adalah ada dari pendidikan dasar bela negara ya. Pendidikan dasar bela negara ini dimulai dari level terendah ya, dari TK, SD, SMP, SMA bahkan mahasiswa. Cuma pemikiran kami juga seperti ini. Kita membentuk dasar jiwa karakter, Pak Presiden sendiri sudah menyampaikan kan, revolusi mental. Karena apa? Permasalahan utama dari setelah pasca era reformasi ini kan sebenarnya mental. Kita masih ada beberapa PR-PR yang belum selesai. KKN misalnya, korupsi, kolusi, nepotisme. Apakah ini sudah selesai? Kan belum. Belum. Dasar akar dari permasalahan itu kan mental. Mohon maaf, rusak lah. Bilang beberapa mental, ya baik itu yang berada di tampuk pimpinan, pemegang kebijakan dan sebagainya, ya mungkin masyarakat biasa pun juga mentalnya perlu kita perbaiki. Paling tidak dengan pemodelan bela negara. Dampak buruk reformasi ini kan sudah kita inventarisir ya. Salah satunya adalah semangat nasionalisme, kecintaan pada negara yang semakin tereduksi, turun ya. Perbedaan pendapat antar golongan ya semakin tajam ya. Begitu antara kamu, saya, kita, kami dan semua itu sudah cukup tajam lah ya. Lalu konflik SARA, separatisme ya yang sekarang terjadi di beberapa wilayah yang digoreng apalagi dengan situasional global ya, ada negara lain yang masuk, contoh Papua misalnya ya. Nah, ini dan menumbuhkan kesan tidak ada lagi semangat kebersamaan ya di segenap komponen bangsa ini. Nah, bela negara adalah salah satu jawabannya bahwa kita mengembalikan lagi revitalisasi peran dan fungsi kita sebagai warga negara Indonesia untuk mencintai negara Indonesia, untuk berbuat kepada bangsa dan negara kita. Dari komponen elemen apapun itu kita bisa kok berbuat. Ya, dari yang anggaplah jenis pekerjaan apapun, suku apapun, ras apapun, agama apapun ya, laki perempuan, berposisi atau tidak, pengusaha atau pekerja. Nah, ini bisa. Utamanya ya sekarang kan kita tidak bisa lepas juga dengan permasalahan pandemi. Benar. Ini adalah situasional yang luar biasa dan kondisi bangsa kita, berbangsa bernegara kita darurat. Yang lalu kan saya pernah dengan Mbak Tias juga awal dengan FKDM lah ya membicarakan juga terkait intisari yang saya sampaikan adalah pengantisipasian dari lompatan-lompatan permasalahan dari pandemi ini, yaitu dari permasalahan isu kesehatannya, melompat ke ekonominya, melompat ke sosialnya, melompat ke kerawanannya, keamanan ya, dan nggak tahu lompatan-lompatan berikutnya. Ya, kita bukan berarti pesimis, yang pasti harus tetap optimis, tapi jawaban dari permasalahan-permasalahan itu adalah bela negara ini. Nah, menurut saya Mbak Tias, bela negara tidak cukup juga kalau di tema sekarang kan dari dasar istilahnya kan, bela negara kita mulai dari dasar, tidak cukup hanya di dasar, tapi harus terus-menerus kita pupuk gitu loh. Apakah yang generasi senior yang tua-tua sudah pasti firm, sudah pasti bela negaranya kuat? Kan belum tentu juga. Belum tentu. Bisa saja yang adik-adik mahasiswa ini masih idealisme masih lebih tinggi, masih lebih bersih, masih lebih murni. Rasa cinta tanah airnya, wawasan kebangsaannya ya. Dan pemercayaannya kepada 4 konsensus berbangsa dan bernegara ya.
mungkin bisa lebih tinggi ketimbang generasi senior ataupun yang lainnya orang-orang tua yang bahkan mungkin berada pada posisi-posisi penting, misalnya di pemerintahan. Makanya prosesi bela negara ini menurut saya berkelanjutan, Pak. Ya. Jadi seperti belajar, istilahnya belajarnya sepanjang hayat, harus terus dipupuk dan harus diingat bahwa kita sebagai negara ya biasanya apapun ideologinya ya menyelenggarakan beberapa fungsi minimum ya. Itu ada fungsi penertiban misalnya law and order ya untuk mencapai tujuan bersama, mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat ya. Jadi ada peran negara untuk bertindak di sana. Lalu ada fungsi kesejahteraan dan kemakmuran ya. Bagaimana ini menjadi tujuan cita-cita bersama. Karena bela negara kan tidak hanya sebatas fisik, tapi kita harus membicarakan isi perut juga, kan, ekonomi juga. Makanya fungsi kesejahteraan dan kemakmuran ini penting juga, dan ada campur tangan juga dari negara. Lalu fungsi pertahanan pastinya. Bagaimana mengantisipasi serangan dari luar. Kita kan tidak boleh terlena, Mbak Tias. Benar. Ya, dan pemirsa dimanapun berada, pandemi saja kita tiba-tiba nggak tahu ya, yang awalnya kita masih berleha-leha, Mbak Tias pun kan masih kan sebelum Maret, Februari, Januari ya mau kemana, mau jalan, nggak pakai masker apa segala pun. Ya. Ini kan seperti mohon maaf mimpi buruk rasanya ya. Kita kemarin yang santai-santai aja kondisinya normal tiba-tiba dihantam seperti ini kan luar biasa ancamannya. Nah ini anggaplah walaupun terlepas dari kontradiksi, ada konspirasi teori dan sebagainya ya, itu masih debatable ya, atau memang, tapi realitanya kan korban sudah ada dari pandemi ini. Nah itu yang pertama terkait penyakit, termasuk juga ancaman-ancaman lain, Mbak. Geopolitik. Ini masyarakat kita sering kadang abayanya memikirkan saya ya anggaplah keluarga dan besok aja. Tapi kondisi secara global bagaimana? Contoh geopolitiknya seperti apa, yang terkait juga pertahanan keamanan ya, yang wajib kita waspadai juga. Bagaimana di kondisi di Laut Cina Selatan misalnya ya, ada gesekan-gesekan. Ini kita harus pikirkan sebagai bangsa yang besar, Indonesia bangsa dengan jumlah demografi juga yang besar ya, yang juga punya peran vital penting tidak hanya di Asia tapi juga di dunia. Kan juga kita sebagai warga negara harus sigap juga. Benar. Gesekan kemarin mungkin Mbak Tia sudah tahu juga, sempat yang angkatan laut kita menghadang ketika angkatan Laut Cina mau masuk perairan kita, antar Cina dengan India sudah sampai bentrok, berantem, Amerika dengan Cina sudah mau berantem. Kita kan nggak tahu apa yang terjadi besok, Pak. Minggu depan, bulan depan, ketika saling gesek ini terus terjadi. Ya mudahan tidak gitu ya, semoga kita sudah tidak. Pandemi ini terhantam, apalagi kalau sampai perang misalnya. Nah konsepsi bela negara itulah penting. Bahwa ketika negara membutuhkan, ya kita harus siap, segenap komponen. Segenap komponen, Pak. Bukan hanya nanti menwa yang diturunkan. Siapapun, kamu sebagai WNI, ya kamu harus siap. Siapa yang akan membela? Makanya konsepsi ini sebenarnya, jangan, kadang masih ada sekelompok orang yang memandang, bela negara ini dan sebelah mata. Benar. Ya? Disepelekan lah ya. Menyepelekan. Selain menyepelekan, malah ada yang juga menghadang. Karena anggapannya apa? Kesannya seperti wajib militer. Ini kita negara maju lain, tadi kan sudah disampaikan juga dengan Bung De. Ini dari yang lalu-lalu sering saya sampaikan. Cobalah berpikir kita konsepsi berbangsa bernegara itu secara holistik gitu loh. Tidak hanya sempit pikirannya. Negara maju sekelas Korea Selatan aja wajib militer loh. Saya dulu pernah kerja di Singapura. Singapura itu wajib militer. Adik-adik yang ukuran SMA, SMK itu menjelang akhir, ya dicek juga lah, hampir sama kayak menwa rekrutmennya, kamu punya fisik ini yang bagus, ya kamu dipanggil oleh negara kamu. Walaupun bukan berarti seterusnya kamu akan menjadi tentara. Ada gininya, periodiknya. Diambil setahun atau 2 tahun, setelah itu kamu dikembalikan ke masyarakat. Mau kamu bekerja di bidang apapun silakan. Setidaknya mereka dibekali. Dibekali gitu loh. Ketika negara memanggil, kamu siap gitu loh. Nah ini contoh Korea Selatan seperti itu. Kita kan selalu memandang budaya K-pop misalnya. Yang kita lihat kan lebay-lebaynya. Ya kan? Ganteng cantik orangnya. Cantiknya. Gitu ini wadan saya suka sekali nonton film Korea. Nah itu contoh gitu ya. Bagaimana film-filmnya, bagaimana lagu-lagunya ya. Yang luar biasa kan. Sekarang BTS, apa nggak lagunya yang baru? Udah masuk di sini ya langsung. Nah itu contoh Pak ya. Kita mandangnya lebay gitu loh. Padahal mereka kuat loh. Ya, anggota BTS saja kan ada yang masuk Wamil juga kan. Bergantian mereka tuh. Saya ngomongnya dikira saya nanti tahu banget BTS itu.
Nah itu contoh gitu loh. Iya. Yang lebay pun seperti itu loh Mbak. Makanya kita bangsa Indonesia harus punya karakter. Ini permasalahan kita, ancaman kita bukan hanya dari luar aja sekarang, di dalam pun kita tergerus Mbak. Setelah reformasi saya akui lah, saya anggaplah kan antara muda dan tua lah nih setengah nih saya di umurnya, jadi merasakan juga di situasional sebelumnya lah, udah sebelumnya di reformasi, yang mana cita-cita adiluhung kita yang kita harapkan negara ini semakin gini ya, dan pemeranan itu tidak hanya serta-merta di pemerintah, ya kita pun juga sebagai warga negara apa yang bisa kita perbuat harus dilakukan. Ya seperti Presiden Amerika Serikat terdahulu, Presiden Kennedy menyampaikan kan, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepada kamu, tapi tanyakan apa yang kamu dapat berikan kepada negara kamu di bidang apapun kamu itu. Nah termasuk pandemi inilah ya. Nah kami kembali ke konteks Menwa ini sudah berusaha lah melakukan semampunya kami. Ya. Nah contoh tadi pendidikan dasar bela negara, adik-adik Menwa ini pastinya terlatih lah bagaimana juga memerankan fungsinya dia sebagai prajurit mahasiswa, tidak hanya otak yang cerdas tapi otot juga kuat dan karakter pastinya. Karena bela negara terkait karakter juga. Benar. Punya karakter yang paling tidak berupaya lah, walaupun tidak sempurna sekali, berupaya untuk baik, memikirkan permasalahan bangsa dan negara, sudah berbuat. Nah itu tadilah. Saya tambahkan juga kemarin ada bagi-bagi masker, termasuk juga di awal pandemi kita keliling ya, kita ke beberapa desa yang belum punya wastafel ya, alat cuci tangan, kebersihan, karena terkait cara protokol kesehatan pemerintah ini kan kita berupaya juga membantu mengawal sedemikian rupa. Nah ini kembali konteks tersebut, tidak hanya tugas Menwa, nah kami sebagai trigger lah juga, bagian dari trigger yang berusaha memacu dan memicu lah untuk segenap komponen warga lain. Dan saya setuju tadi Pak Narte juga sebagai senior kami, kita harus terus bersinergi. Benar. Antar organisasi kemasyarakatan pemuda. Kebetulan saya juga sebagai ketua KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia, sebagai konsorsium juga, beserta OKP lain lah. Saya di Pemuda Pancamarga sebagai sekretaris juga. Makanya oleh karena itu saya juga dorong, saya di Menwa sebagai pembina ini untuk ayo kita buka pagar, kita berangkulan bersama-sama. Untuk bisa, karena apa? Kerja sendiri nggak bisa, Pak. Sehebat-hebatnya Menwa, anggaplah di kampus, Menwa, gitu ya. Kemampuan Menwa luar biasa, nggak bisa kita menyelesaikan permasalahan ini sendiri. Harus secara bersama-sama. Dan yang pastinya adalah support pemerintah juga untuk terus dalam bentuk apapun lah, kita juga bukan berarti ingin merengek, harus terus disusui, dibantu, tapi paling tidak diperankan. Kalau bahasa saya selalu, kita sudah ikut dalam pemodelan pembangunan, ya bagaimana memerankan kesejahteraan, bagaimana juga membantu secara sosial, secara pendidikan, kami di kampus, akademik dan sebagainya, tapi juga kami diikutkan. Benar. Kami sudah ikut, sekarang ya lebih kuat lagi kan diikutkan juga dalam berbagai pemodelan. Contoh di masa pandemi ini, saya bilang Menwa tidak hanya kesannya serem, ya, kalaupun harus serem kami siap. Nah kemarin kan kami contoh sudah beberapa kali latihan menembak ya. Kebetulan kami jadi KBT, Keluarga Besar TNI, kemarin di Yonif Raider 900 Singaraja. Saya dorong terus ya sebagai pembina juga untuk adik-adik ini siap juga. Kamu di kampus senjata kamu pulpen, senjata kamu laptop, tapi di luar ketika memanggil senjata kamu ya benar senjata, pistol dan bedil istilahnya. Ketika suatu waktu dibutuhkan. Dan jangan meboye. Itu nomor satu. Itu intinya. Karena sering kita Menwa, kita berseragam, kesannya serem, meboye. Saya orang Singaraja, Pak. Mbak Tia, saya asli Suwuk. Kadang ada beberapa karakter, bukan hanya di Buleleng lah ya, kadang di wilayah lain, meboye. Kalau meboyenya positif, oke lah ya, kita mempertanyakan, kritis istilahnya. Karena saya membahasakan meboye itu kritis. Tapi kalau apapun pelih, apapun jelek, kelihatan udah nggak bener juga kan, seperti itu. Janganlah meboye. Itu intinya. Kita nih Menwa udah berupaya lah ya, kita berusaha menjadi simbol, menjadi wajah dari mahasiswa yang punya karakter adiluhung itu tadi, yang bisa juga bergerak membantu ketika negara membutuhkan, kami siap pasti. Saya yakin tuh kita tidak mengharapkan Pak ya, ada sesuatu saya jamin Menwa nomor 1 pertama bilanglah Buleleng, Menwa akan maju pertama, apapun itu. Nah kita lawan yang tidak kelihatan aja ya istilahnya ya, kayak di sistem proxy war pandemi aja kita berani gitu ya. Apalagi lawan yang kelihatan. Lawan yang kelihatan kan kita tahu gerak-geriknya bagaimana sigap untuk melawan lah istilahnya gitu ya, karena kita kan punya keterampilan fisik juga, bela diri dan sebagainya. Yang enggak kelihatan pandemi aja kita berani gitu.
apalagi yang memang kelihatan. Jadi kita tahu harus bersikap gitu. Akan siap gitu ya menjadi benteng terdepan kalau misalnya siap, dibutuhkan. Betul, saya yakini itu. Karena mereka punya karakter bela negara, dan bela negara itu bukan semata bicara saja, itu sudah perbuat mereka. Udah ada berbuat untuk buktinya, negara, ya? sekecil apapun itu Mbak Tias. Saya bukan berarti hanya karena saya pembina seperti ini, tapi kita coba men-trigger. Ayo elemen lain bersama. Dan juga semua ikut, ya? figur, semua komponen, ayo pengusaha, ya pemerintah, ya di eksekutif, di legislatif, yang punya kemampuan, kami yang kecil aja bisa berbuat, apalagi yang punya kemampuan lebih lah, misal dari sisi ekonomi dan sebagainya. Gitu. Oke, baik. Di Yuka mungkin ada ingin ditambahkan sedikit sebelum diakhiri nanti? Dari saya ada terima kasih untuk Pak Narte, Pak Ribe, dan Pak Gungde sudah memberikan tanggapan. Kalau tidak salah tadi Pak Narte meminta untuk menjelaskan tahapan seleksi dari Menwa. Tahapan seleksi dari Menwa itu ada 4. Yang pertama administrasi, jasmani, dan psikologi, serta tahapan pendidikan. Di tahapan administrasi itu yang dicek yang pertama biodata dari calon anggota, serta surat izin dari orang tua. Dari tes jasmani itu ya dari fisiknya. Mereka mampu nggak untuk mengikuti. Selanjutnya ada tes psikologi. Itu ada tes MI, mental dan ideologi, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir tahapan pendidikan. Tahapan pendidikan itu yang pertama ada pradik, itu dari Undiksa langsung yang melakukan. Terus ada Diksar, Dirindam, yang terakhir ada 8 terapos. Jadi di Menwa itu tidak ujuk-ujuk dikasih baju. Brevet itu. Tidak langsung dikasih begitu aja, tapi kan ada tahapannya. Kenapa seperti itu? Supaya mereka tuh tahu dan menghargai bagaimana perjuangan untuk mendapatkan semua itu. Jadi kalau kita kasih cuma-cuma, ya mereka akan menyepelekan gitu kan. Jadi udahlah kan cuma dikasih aja. Jadi kan kita untuk apa lagi menghargai seperti itu. Oke, pantas ya, makanya Menwa dulu Tias lihat beda-beda seragamnya semua gitu ya. Ada yang hijau kalau tidak salah, ada yang seperti ini juga, seperti itu. Oke, itu tahapannya tadi. Semoga apa yang sudah ditanyakan atau mungkin diberikan masukan oleh penelpon tadi bisa ditampung gitu ya, dan yang sudah diberikan penjelasan oleh Pak Parmo dan Dek Yuka juga bisa diterima dengan baik oleh 3 penelpon kita tadi. Sebelum mengakhiri, Pak Parmo mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan kepada pemirsa Radio Guntur yang ada di rumah ataupun dimanapun berada ya. Ya, baik, bela negara ya dengan unsurnya yaitu cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara ini perlu terus kita tanamkan, kita pupuk di hati sanubari kita. Kami menggunakan contoh resimen mahasiswa B920 Jaya Tambah Undiksa sebagai salah satu komponen yang selalu siap siaga secara fisik maupun non fisik untuk membantu ya bangsa dan negara ini dari skop terkecil lah, dari kami di kampus Undiksa, Buleleng, Bali, Indonesia, bahkan di level global, untuk bersama-sama ya bagaimana terus berupaya membantu program-program pemerintah, utamanya kaitan penguatan karakter mental itu melalui bela negara. Saya mengajak segenap komponen yang lain juga, organisasi kemasyarakatan pemuda yang lain juga, ya untuk bersama-sama, mari kita bersinergi, mari kita optimis ya untuk membawa Indonesia menjadi lebih maju lagi, lebih unggul lagi. Untuk pemirsa Radio Guntur yang mungkin kelewatan obrolan pagi hari ini, bisa langsung dicek di YouTube-nya Radio Guntur. Jika ada saran, masukan maupun pertanyaan lainnya, bisa ditinggalkan di kolom komentar. Kalau suka sama videonya, jangan lupa di-like dan dihidupkan tombol loncengnya agar Anda tidak kelewatan video-video menarik lainnya dari kami. Demikian obrolan pagi untuk edisi hari ini. Saya Tias Paramita pamit undur diri. Sampai jumpa di obrolan pagi berikutnya.